Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, udah hari Senin lagi kita. Itu artinya apa? Itu artinya kita kembali di Nurina Tok Tok. Kali ini, kok kali ini, tetap dari dulu sampai sekarang juga tetap bersama saya Nurina Miriam. Kali ini Nurina Miriam, besok Nurina Miriam, kemarin Nurina Miriam. Nggak ada lagi, siapa lagi dong? The one and only Nurina Tok Tok bersama Nurina Miriam. Oke, alhamdulillah udah Senin lagi nih. Kita mau ngomongin tentang apa sekarang? Ayo. Nah, ini kemarin itu kita dapat saya dapat info dari tim bahwa ada yang curhat sedikit. Saya tidak akan kasih tahu siapa namanya ya, dan saya tidak akan kasih tahu secara detail apa isi curhatannya gitu. Tapi intinya adalah dia orang ini kita sebut saja dia Mawar ya, nama panggilannya Mawar, nama panjangnya Mawar Melati Semuanya Indah. Ya. Oke, nama samarannya adalah Mawar. Ini intinya adalah dia merasa bahwa kakak kok kenapa ya saya tuh orangnya senang bergaul gitu. Teman saya banyak, tapi kenapa sih kok tiba-tiba eh, saya I find out ternyata teman-teman saya tuh satu-satu pada menghilang, pada mundur teratur, pada nggak mau lagi main sama saya, nggak mau lagi hangout sama saya. Itu kenapa ya kak? Salah saya apa ya kak? Gitu ya, intinya adalah seperti itu. Tapi masalah dan namanya bukan itu ya kan? Karena tenang aja kalau kamu sudah curhat di Nurina Tok Tok online, Nurina Tok Tok hotline, ya insya Allah rahasia kamu akan terus kita keep, tidak kita bawa kemana-mana ya. Oke, dalam masalah ini saya teringat satu peribahasa bahwa kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Pernah mendengar itu? Pasti pernah dong ya. Itu artinya bahwa kita hampir selalu bisa melihat kesalahan orang lain, tapi kesalahan di diri kita sendiri tidak pernah terlihat. Ya agak ngeri ya, tapi ya memang seperti itu terjadinya gitu. Kayaknya kalau sama teman kita tuh dibacain dosa-dosanya kita apa aja. Ah, kamu tuh begini begini begini. Sementara orang yang ngomong itu justru juga melakukan hal yang seperti itu, malah kemungkinan besar lebih parah dari kita. Ya. Nah, mungkin ini adalah salah satu yang membuat teman kita satu persatu mundur teratur. Terus kita bertanya-tanya, dia mundur teratur, saya salah apa? Gitu, ya kan? Nah, kita coba kupas satu persatu ya. Ada beberapa kemungkinan ini adalah masalahnya mengapa teman-teman kamu mundur satu persatu ya. Hayu, makanya kita kali ini ikut bareng kita untuk introspeksi diri sendiri. Apakah kamu seperti yang akan saya bicarakan kali ini atau tidak? Ya, mudah-mudahan sih tidak ya. Tapi kalau misalnya kamu seperti itu, ayo kita sama-sama perbaiki diri. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman kita datang lagi, supaya kita bisa happy-happy lagi sama teman-teman kita. Tuh, ya. Oke. Yang pertama adalah ini ya, perilaku yang kurang lebih bisa membuat teman kamu menjauh dan kehilangan rasa hormat padamu. Wow, ngeri ya. Yang pertama adalah ketidaksabaran. Teman-teman yang punya yang punya kelebihan ini, yang tidak sabar ini, coba kita telah satu-satu ya. Saya bacain dulu. Orang yang selalu terburu-buru
menunjukkan kurangnya kontrol diri dan terlihat kurang terhormat. Wow. Orang lain akan mengira bahwa ada yang tidak beres dalam hidup mereka karena mereka tidak hanya membuat dirinya stres dengan fokus tajam pada urgensi, tapi juga mengganggu orang-orang sekitarnya. Lah, yang punya masalah dia, yang terburu-buru dia, kenapa kita repot? Gitu, ya kan? Nah, bergegas dalam keadaan darurat adalah hal yang wajar. Namun jika ketidaksabaran sudah menjadi kebiasaan buruk, kamu harus mulai belajar untuk mengontrol diri dan menjadi tenang. Menjadi lebih tenang. Iya, ngapain buru-buru? Buru-buru boleh kalau urgensinya pas ya. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa terus kamu selalu apa namanya? Ayo dong, cepet dong. Masa gitu aja lambat sih, lelet loh gitu. Kalau kamu pernah tercetus seperti itu atau kurang lebih sama seperti itu, coba deh yuk kita introspeksi bareng-bareng apakah kamu pernah memperlakukan teman kamu seperti itu sehingga teman kamu merasa tidak nyaman. Apa sih cuma begini aja lu buru-buru banget, ada masalah apa sih, lu dikejar-kejar apa sih gitu ya, atau loh ini kan masalah lu kenapa jadi gue yang repot gitu ya teman-teman ya. Enggak ini sih apa namanya, kita pasti tidak sadar sih bahwa kita pernah melakukan seperti itu sama orang karena mungkin kita pada dasarnya memang perfeksionis gitu. Jadi semua yang dilakukan kita sendiri harus cepat dan harus tepat sasaran gitu. Tapi kalau orang lain kan belum tentu orang-orang itu akan secepat kamu, belum tentu orang-orang itu akan seperfect kamu mengerjakan sesuatu. Jadi jangan samakan diri kamu dengan diri orang lain, dengan diri teman kamu. Kalau kamu tidak mau apa namanya ditinggalkan oleh teman-teman kamu. Kalau kamu tidak mau dia mundur teratur, boleh buru-buru boleh, tapi pada konteksnya, pada apa namanya sesuai dengan urgensinya. Ya, jangan semua hal kamu buru-buruin, ya kan? Oke. Yang kedua adalah sering menginterupsi. Saya mau kesel banget kalau ada orang sering menginterupsi. Nah, ini balik lagi, kita mungkin kesel sama orang yang sering menginterupsi, tapi orang itu tidak sadar bahwa dia punya perilaku seperti itu. Gitu. Jadi apa-apa kita lagi ngomong dipotong, balik lagi ke apa namanya ke ceritanya dia sendiri. Sementara kan kita lagi cerita ya kan? Kesel nggak kamu digituin? Kesel banget ya. Percakapan, Percakapan adalah komunikasi interaktif antara dua orang atau lebih. Yang berarti ada bagian kamu bicara, ada bagian kamu mendengarkan. Ya kan? Nggak mungkin kamu bicara terus dan nggak mungkin kamu mendengarkan terus. Ya, kamu harus tahu kapan waktunya berhenti bicara dan mulai mendengarkan. Ya, saya bacain lagi ya, lebih lanjut lagi ya. Memotong pembicaraan orang lain hanya akan menunjukkan ketidakhormatan dan dapat menghasilkan persepsi negatif. Ini adalah perilaku yang sangat menjengkelkan pasti dan bisa membuat orang memandang kamu sebagai pribadi yang tidak punya sopan santun. Pasti kamu punya tuh. Dalam satu geng atau satu circle kamu pasti punya. Mungkin circle yang agak besar ya, kalau circle kecil kayaknya kalau saya sih nggak mau ya punya teman kayak gini. Saya soalnya pernah punya teman, kok tiap ada dia gitu, tiap kita ngobrol, ya dia bukan bukan circle saya sih, memang bukan circle kecil saya sih, dia agak circle besar gitu. Tapi setiap ada dia, kenapa saya atau teman-teman yang lain kalau lagi ngobrol tuh istilahnya adalah kok gue cuma kebagian judulnya aja ya. Kenapa isinya jadi pengalaman lu semua? Kenapa isinya jadi lu semua yang cerita gitu? Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Ya, saya pernah banget loh. Waktu itu ada teman saya nanya tentang apa ya? Tentang satu hal lah gitu. Terus itu tuh bagaimana sih gitu. Terus saya cerita sedikit, baru satu dua kalimat tiba-tiba dia motong trap aja, dia bilang gini, oh iya gue juga pernah tuh kayak gitu, ya udah waktu itu jadiannya begini 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 gitu. Kesel nggak sih?
Temen kita nanya ke kita lagi ngomong, tiba-tiba dipotong sama dia. Gitu. Terus jadinya cerita dia semua. Terus kamu kalau kamu digituin sama teman kamu ngapain? What will you do? Huh? Kalau saya, kalau saya nih, waktu itu saya udah kesel banget gitu. Gak tahu dia ngerasa apa nggak, mudah-mudahan sih ngerasa ya. Tapi kalau nggak ngerasa ya bodo amat. Gitu. Jadi pas dia lagi cerita itu lah, abis motong omongan saya, dia cerita gitu dengan hebohnya. Dan kayaknya semua teman-teman saya nggak mau gitu, nggak mau dengerin dia, maunya dengerin saya. Tahu nggak? Saya waktu itu melakukan apa? Boleh nggak ya teman-teman contoh? Boleh deh. Tapi kalau misalnya apa namanya kurang berkenan ya jangan. Jadi pada saat dia ngomong gitu, gitu kan, habis motong gitu dia ngomong, terus saya bilang gini, dengan suaranya dia kan kenceng dengan hebohnya gitu, terus saya gini pura-pura, bukan pura-pura, saya sengaja pura-puranya kucek-kucek hidung, tapi saya ngomong dengan agak keras, nggak nanya gitu, dan kayaknya dia dengar. Dan kayaknya dia dengar dan langsung ngelihat saya dengan pandangan yang apa namanya penuh arti gitu gitu. Nah begitu dia ngelihat saya langsung jelasin lagi, saya langsung lanjutin lagi apa omongan saya. Nah teman-teman kira-kira kalau ada dalam situasi kayak gitu gimana mengkat orang lain itu, mengkat orang yang hobinya menginterupsi itu. Nah iya kalau misalnya mau ini apa teman-teman pernah melakukan hal yang untuk mengkat orang itu, komen di bawah ya, nanti kita diskusi sama-sama insya Allah ya. Terus ada yang bilang gini, gila lo kejam banget. Biarin aja. Kok gue dibilang kejam, dia lagi ngomong dipotong. Nah gue lagi ngomong dia potong. Yang nanya dia siapa? Makanya langsung gede. Gak nanya. Itu aja. Dan dia notice saudara-saudara. Mudah-mudahan dia tidak menginterupsi lagi ya. Oke. Selanjutnya adalah mudah mengubah pendapat. Pelin pelan dong. Yang tadinya ke sini tiba-tiba ke sini, yang ke sini tiba-tiba ke situ. Kita bacain lagi ya. Sering mengubah pendapat tanpa pertimbangan mendalam dapat menandakan kelemahan berpikir. Makanya jangan pelin pelan ya. Mengubah pendirian seharusnya memerlukan pemikiran yang mendalam dengan tambahan fakta dan perspektif yang berbeda dan bukan asal mengubah begitu saja, ya kan? Jadi kamu kalau sudah punya pendapat, ya udah stick to the point itu aja. Tapi kalau misalnya kamu merasa salah, mau mengubah pendapat, ngomong, oh iya salah ya, berarti gue harus begini ya, gitu. Jangan hari ini bilang A, besok bilang B tanpa ada penjelasan di belakangnya, gitu ya. Saya jelasin lebih lanjut ya, saya bacain lagi ya. Mengakui kesalahan, kan? Aku bilang mengakui kesalahan dan melakukan koreksi dengan hal-hal masih bisa dibenarkan, ya kan? Namun asal setuju dan mengubah pendapat tanpa berpikir akan menunjukkan kelemahan dan kurangnya percaya diri pada pandangan pribadi. Hal ini dapat membuat orang lain menjadi hilang respect pada kamu, ya kan? Itu dia tadi saya bilang, kalau kamu apa namanya mau berubah pendapat, ngomong dulu. Kayaknya gue kemarin salah deh. Misalnya kita mau jalan, kita apa namanya, kita ada rencana mau pergi gitu ya, mau pergi bareng, hangout bareng jam 9 pagi misalnya ada di sana. Berarti berangkatnya harus jam 7 pagi misalnya. Oke gitu. Tapi apa semuanya sudah setuju, tapi besoknya bilang, "Ah, nggak usah deh, kita jam 12 aja ya. Jam 12 ya ganti." Jangan gitu. Dijelasin dulu kenapa nggak bisa jam 7 ngumpulnya. Macet kah, belum bangun kah, masih sibuk di rumah kah dan lain-lain sebagainya. Ya, karena kalau misalnya kamu nggak ngomong tiba-tiba jam 12 aja, orang lain udah pada siap. Dijauhin kamu pasti. Kita udah bela-belain siap-siap jam 7 gitu kan, kenapa jadi jam 12, ya kan? Jadi harus kalau punya pendapat lain harus bilang dulu, jangan ujuk-ujuk, jangan jam 12 aja ya, oke jam 12 ketunggu ya, nggak gitu dong, nggak gitu konsepnya dong ya. Oke, selanjutnya yang kemungkinan besar membuat teman-teman kamu mundur teratur adalah berdebat. Ya, berdebat yang bagaimana dulu tapi ya. Oke. Oke, kita bahas.
ada perbedaan antara berdebat dan terlibat dalam perdebatan sehat tentang suatu topik. Nah kan, berdebat yang bagaimana dulu, ya kan? Nggak semua berdebat membuat orang lain mundur teratur, ya kan? Enggak, I'm sorry. Berdebat seringkali mencerminkan kebutuhan untuk membuktikan diri, melakukannya secara agresif, enggan mendengarkan pandangan yang berlawanan, dan tidak jarang saling merugikan. Iya, itu kalau berdebat berdebat yang tidak sehat, yang kurang sehat ya. Terlibat dalam pertengkaran yang tidak ada gunanya hanya akan memancing kemarahan orang lain dan membuat mereka hilang respect sama kita. Ya kan? Sebaliknya, debat yang baik dan sehat perlu dilakukan dengan diskusi yang tenang dan konstruktif. Nah, itu dia tadi saya bilang, debat yang bagaimana dulu yang bisa membuat orang lain mundur teratur. Ya, jadi kalau boleh saya saran, jadi teman-teman kalau misalnya berbeda pendapat dengan teman sendiri, ya berdebat aja nggak apa-apa. Tapi pakai otak, pakai kepala berdebatnya, jangan pakai hati. Ya, pakai kepala aja, dengan kepala yang dingin, terus udah gitu ujung-ujungnya ya udah ajak aja bercanda gitu, jangan nggak bisa pokoknya lo yang salah, nggak bisa begitu, gue tuh harusnya begini-begini, gue maunya begini-begini, lo yang salah, pokoknya nggak bisa kayak begitu, nggak bisa kayak gitu ya, nggak boleh kayak gitu ya. Itu makanya kenapa teman kamu perlahan-lahan satu persatu mundur teratur. Terus kalau mereka udah mundur, kamu nanya salah saya apa, padahal kamu secara tidak sengaja melakukan 4 hal yang tadi saya bahas itu. Ya. Nah, kali ini saya cukupkan dulu sampai sini ya video kita. Insya Allah minggu depan kita bahas lagi kenapa seseorang bisa mundur teratur ya. Kenapa kamu bertanya-tanya, dia mundur teratur, aku salah apa? Nah, minggu depan kita sama-sama introspeksi lagi ya. Oke, saat kali ini cukup sekian dulu. Tapi jangan takut, minggu depan tiap hari Senin, minggu depan hari Senin maksud saya akan ada lanjutannya. Dan di setiap hari Senin akan ada video panjang seperti ini di Nurina Talk Talk, ya kan, yang membahas agak lebih detail tentang masalah-masalah kita. Dan setiap harinya akan ada video short, ya. Tayangnya berapa? Sama, video panjang dan video short itu sama. Tayangnya jam 5.25 ya. Tungguin aja terus kalau video short itu bersih quote-quote yang saya dan tim bikin atau yang kita dapat dari orang lain. Ya, dan kalau kamu mau ngasih saran, ngasih kritik, kakak jangan ngomongin itu terus dong, coba dong ngomongin tentang ini gitu, boleh kirim aja atau WA aja langsung ke Nurina Nurina Hot Nurina Tok Tok Hotline. I'm sorry salah ya. Di mana Nurina Tok Tok Hotline? Ada di sini ya, di sini nih. Kamu bisa capture, kamu bisa screenshot terus WA ke kita, atau kalau mau gampang ada kok di link deskripsi. Tinggal klik aja, kamu udah langsung terhubung dengan kita. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Insya Allah bermanfaat. Semoga menginspirasi. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.